Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini, setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita bertahmid, memuji, bersyukur pada Allah SWT, dan kita juga tidak lupa senantiasa berdoa, mudah-mudahan salat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Maka akan kita lanjutkan dengan kita mengkaji satu tema yang berkaitan dengan agenda besar ya dalam beberapa waktu mendatang, yaitu kurban. Jadi tema kita adalah seputar fikih kurban. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban dalam bahasa Arab atau dalam bahasa fikih itu disebut diantaranya dengan istilah udhiyah. Nah, apa itu udhiyah? Udhiyah menurut para fuqaha, menurut para ahli fikih adalah binatang ternak yang disembelih dengan niat taqarrub, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada Yaumun Nahar, pada hari Idul Adha, dan pada hari-hari tasyrik, dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Nah, inilah definisi atau takrif daripada udhiyah atau kurban. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban ini disyariatkan berdasarkan yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah nabawiyah, dan yang ketiga adalah ijma para ulama. Ya. Al-Quran, kita sebagaimana sudah maklum bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Ini adalah perintah untuk sholat Id dan perintah untuk menyembelih kurban. Ya. Yang kedua adalah berdasarkan sunnah nabawiyah, baik yang sifatnya fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu artinya perbuatan Nabi, maupun sunnah qauliyah ataupun yang berupa ucapan atau perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah fi'liyah Rasulullah SAW, kita dapatkan di dalam beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi berkorban, bahkan Nabi menyembelih korbannya itu dengan tangan beliau sendiri. Ya, termasuk kaifiatnya bagaimana itu diterangkan. Ya, termasuk apa yang beliau baca itu juga dijelaskan dalam satu hadis. Bahkan bagaimana Nabi kemudian sebelum menyembelih minta dibawakan pisau yang sebelumnya diminta untuk diasah terlebih dahulu. Termasuk juga penjelasan bahwa Nabi berkorban dengan 2 ekor domba yang bertanduk, yang warnanya itu putih bercampur hitam. Ya, itu ada penjelasan-penjelasan tentang bahwa Nabi berkorban. Bahkan selama Nabi tinggal di Madinah, sejak korban itu disyariatkan, Nabi senantiasa berkorban.
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sunnah qauliyah. Sunnah yang berupa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi berkata, bersabda bahwa orang yang menyembelih korban sebelum sholat Id maka tidak dihitung sebagai korban, ya. Bahkan ada orang yang sudah terlanjur menyembelih hewan korban sebelum sholat Id, Nabi mengatakan, memerintahkan agar dia menyembelih binatang yang sebagai penggantinya, ya. Termasuk Nabi juga mengatakan siapa yang belum korban, hendaklah korban. Nah, itu adalah perkataan-perkataan Nabi yang menjelaskan tentang disyariatkannya korban. Dan karenanya kemudian para ulama ijma bahwa berkorban di hari yang telah ditentukan dan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Nah, sejak kapan korban itu ditetapkan, disyariatkan? Ya, menurut beberapa keterangan, mulai disyariatkan itu adalah tahun 2 Hijriah, bersamaan dengan disyariatkannya sholat Idain, termasuk juga bersamaan dengan disyariatkannya zakat mal. Jadi di tahun 2 Hijriah itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, apa keutamaan, apa fadilah daripada ketika orang itu berkorban? Di dalam beberapa riwayat diterangkan bahwa diantaranya korban itu adalah termasuk amalan yang paling mulia yang dilakukan di Yaumun Nahar, di hari Idul Adha itu. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh Bani Adam pada Yaumun Nahar yang lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada berkorban, ya. Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Di amalan yang paling istimewa, paling dicintai oleh Allah pada Yaumun Nahar itu adalah menumpahkan darah dalam pengertian berkorban, ya. Bahkan di dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa korban yang kita sembelih itu nanti di hari kiamat akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, ya, dengan kuku-kukunya, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula korban ini adalah juga sebagai bentuk menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita maklum bersama bahwa Allah pernah memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih putra beliau, ya, dan beliau dengan penuh ketaatan melaksanakannya, hendak melaksanakannya, tapi kemudian oleh Allah diganti, dan karena itu kemudian kita umat Rasulullah SAW ya disyariatkan korban itu diantara adalah dalam rangka menghidupkan sunnah daripada sunnah Nabi Ibrahim. Bahkan di dalam satria juga diterangkan bahwa setiap bulu dari hewan korban yang kita sembelih itu mengandung kebaikan, ya. Bayangkan setiap bulu, ya. Dan tentu jumlahnya tidak terhitung, kita tidak pernah menghitungnya. Ini menunjukkan betapa besar, ya, keutamaan dan fadilah daripada korban. Para jemaah sekalian, di dalam kitab Minhajul Muslim itu diterangkan tentang hikmah daripada syariat korban. Di antaranya tentu ini adalah sebagai bentuk cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai bentuk kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, di sisi yang lain adalah sebagai bentuk kita melapangkan rizki kepada keluarga, karena memang diantara
korban itu boleh dinikmati oleh yang berkorban. Jadi bentuk melapangkan rezeki, termasuk menebar rahmat kepada fakir miskin, karena memang diantaranya juga diperintahkan untuk dibagikan kepada al-fuqara al-masakin. Di samping itu adalah juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunia, segala nikmat, ya. Maka bentuk kesyukuran itu diwujudkan dalam bentuk melakukan ketaatan, dan ketaatan di antara ketaatan yang paling istimewa di Yaumun Nahri itu adalah berkorban. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukum berkorban? Jumhur ulama mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah. Ya. Kenapa kok disimpulkan sunnah? Karena dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, idza dakhalatil asru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'an. Nah, kata-kata wa arada ahadukum an yudhiya inilah yang kemudian disimpulkan bahwa korban itu adalah sunnah muakkadah atau sunnah, ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu ini kita bicara kaitannya dengan hukumnya, ya. Hukum secara fikih, karena pernah juga dalam beberapa tahun itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma sengaja tidak korban, karena beliau kan bagaimanapun ya teladan umat. Beliau tidak melakukan itu adalah karena kekhawatiran kalau beliau selalu korban nanti akan dianggap sebagai satu kewajiban. Maka beliau pernah tidak melakukannya itu adalah untuk tujuan menjelaskan ya hukum korban itu. Nah, ini karenanya kemudian mayoritas ulama berpendapat sunnah. Meskipun ada juga yang berpendapat wajib. Seperti Imam Abu Hanifah berpendapat wajib. Kenapa? Ya karena Allah perintahkan fasholli lirabbika wanhar. Ya. Begitu pula dalam satu riwayat dikatakan bahwa man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan rezeki kemudian dia tidak korban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, tempat sholat id kami. Ya. Ini kan seperti satu bentuk warning ya. Yang mampu korban terus nggak korban, nggak usah lah ikut sholat id gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kemudian sholat idnya nggak sah, tapi ini menunjukkan tekanan ya, menunjukkan tekanan. Ya, jadi mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, meskipun ada juga yang mengatakan wajib. Terutama wajib itu ya, kalau dalam kitab fikih sunnah itu disebutkan terutama wajib itu pertama kalau nazar. Utamanya kalau orang itu nazar, karena siapapun yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah maka ya harus dilaksanakan. Man nadzara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang nadar untuk mentaati Allah maka hendaklah dia laksanakan. Wa man nadzara an ya'siyahu fala ya'si. Tapi sebaliknya orang yang nadar ya dalam rangka maksiat kepada Allah jangan dilaksanakan. Ya, jangan orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, korban itu bisa menjadi wajib ketika orang itu misalnya punya kambing atau sapi kemudian mengatakan ini untuk Allah, atau ketika dia beli kambing terus ini mau saya pakai korban. Nah, itu di antara ulama mengatakan wajib. Ya, terlepas dari itu semuanya bahwa korban itu sangat dianjurkan karena Nabi merintahkan, Nabi pun melaksanakan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa dijadikan sebagai hewan korban?
jumhur ulama ya berpendapat bahwa yang bisa dijadikan hewan kurban itu adalah binatang ternak. Kalau dan binatang ternak yang dimaksud itu adalah unta, sapi, kambing ya, baik kambing Jawa ya ataupun domba ya. Nah ini mayoritas ulama berpendapat demikian ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyadkur ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Mayoritas ulama mengatakan tidak sah kecuali dengan binatang ternak. Meskipun nanti ada juga yang berpendapat, tapi ini pendapat minoritas ya, tapi ada yang berpendapat seperti itu, boleh berkorban dengan semua hewan yang dagingnya boleh dimakan gitu ya. Tapi ini pendapat kecil ya, tapi yang rajih, yang kuat, yang ini yang menjadi pegangan kita adalah dengan binatang ternak. Dan memang faktanya Nabi dalam sejarahnya tidak pernah berkorban kecuali dengan binatang ternak. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan korban ini tentu tidak sama dengan sekedar menyembelih kambing atau sapi untuk sekedar diambil dagingnya. Karena ini satu ibadah, ada ketentuannya, ada aturan-aturannya, baik kaitannya dengan umur ya maupun kaitannya dengan fisik daripada hewan korban tersebut. Kaitannya dengan umur, maka Rasulullah SAW pernah mengatakan la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih korban, janganlah kalian berkorban kecuali yang dalam kategori musinnah ya, musinnah. Kecuali kalau susah mendapatkan, maka boleh yang tidak musinnah, yang jadaah. Nah, apa yang dimaksud dengan musinnah? Musinnah itu kalau sapi itu sudah genap 2 tahun, umurnya genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Maka ini panitia harus juga memastikan bahwa sapi yang disembelih, yang akan dibeli, yang diamanai jamaah untuk membelinya itu bukan sekedar besar secara fisik, tapi juga memenuhi syarat umur ya, memenuhi syarat umur. Jadi 2 tahun ya, masuk tahun ketiga. Kalau unta ya sudah 5 tahun, masuk tahun ke-6. Nah kalau domba ini kalau bisa ya yang sudah 1 tahun. Musinnah tadi itu kalau domba itu 1 tahun. Tapi kalau susah mendapatkan karena mungkin kebutuhan sangat banyak sehingga habis misalnya begitu, maka minimal umurnya 6 bulan. Jadi kalau kambing Jawa gitu ya, kambing kacang gitu ya, itu mesti yang sudah 1 tahun masuk tahun kedua. Nah ini jadi ada syarat umur ya, ada syarat umur harus dipastikan. Tentu yang ahli perkambingan, ahli persapian ini mesti utamanya yang jualan sapi korban atau hewan korban atau termasuk panitia tadi harus memastikan ini, karena ini amanah ya, amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Termasuk syarat ini kaitannya dengan fisik ya. Jadi tidak ada cacat yang membuat korban itu tidak sah. Jadi tidak boleh hewan yang akan dijadikan hewan korban itu misalnya matanya buta sebelah, apalagi buta dua-duanya, atau udah jelas sakit masih dibeli karena murah misalnya begitu ya, jelas sakitnya ya. Atau pincang, jelas pincangnya, apalagi patah ya. Terus juga yang tidak boleh itu kurus sekali, sehingga digambarkan dalam hadis itu kurus sampai tidak ada otaknya. Makanya dalam satu hadis itu Rasulullah mengatakan arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 hal yang tidak boleh ada binatang kurban. Al-aura'ul bayyin awaruha. Itu tadi yang buta sebelah, yang jelas butanya itu, apalagi buta dua-duanya. Ya, kemudian wal maridatu al bayyin maraduha.
jelas sakit. Wal arja'ul bayyin dal'uha, ya, pincang. Kemudian wal ajfa'u allati latunki, yaitu tadi kurus sekali sampai digambarkan saking kurusnya nggak ada otaknya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, adapun selain itu nanti ada khilafiyah, apakah makruh atau bagaimana, ini ada khilaf. Tapi yang paling pokok ini nggak boleh ada pada hewan kurban yang akan kita sembelih atau yang akan dibeli untuk sebagai kurban. Nah, bagaimana yang ideal? Tentu yang secara fisik sempurna, secara umur sudah cukup, gemuk, dan harganya mahal, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan, ya, syiar-syiar Allah, maka itu termasuk daripada ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Jadi yang menjunjung tinggi, mengagungkan syiar-syiar Allah, korban itu adalah salah satu syiar Allah SWT. Maka siapa yang mengagungkan ini, maka termasuk menunjukkan ketakwanya itu sangat luar biasa, ya, eksis dalam hatinya. Karena itu berkaitan dengan ayat ini, Imam Syafi'i itu menganjurkan agar hewan yang akan jadikan korban itu adalah hewan yang gemuk. Maka kebiasaan orang-orang dahulu itu adalah beli sekian bulan sebelum waktunya korban, kemudian dikasih makan yang cukup, sehingga kemudian pada saatnya itu besar menjadi hewan yang gemuk secara fisik, ya. Begitu pula Rasulullah SAW pernah ditanya, ini kaitannya dengan kalau orang itu mau berniat membebaskan budak, punya sekian budak, terus mana yang paling afdal untuk dibebaskan? Maka Rasulullah mengatakan, afdalur riqab aghlaha samanan. Yang paling utama daripada budak akan dibebaskan itu adalah yang paling mahal harganya, ya. Wa anfusuha inda ahlihi, dan yang paling berharga bagi pemiliknya. Nah, begitu pula dalam kurban juga demikian, ya. Yang paling mahal. Paling mahal bukan berarti panitia nggak boleh nawar, Pak, ya. Ya sesuai dengan ini, ada harga, ada barang gitu, ya. Tapi ya maksudnya semakin mahal dan memang sesuai dengan barangnya, itu semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah harus jantan? Tidak harus. Boleh juga korban itu dengan yang berjenis kelamin betina. Meskipun yang jantan tentu lebih utama, ya. Karena seperti tadi, biasanya yang jantan itu yang mahal, ya, dan paling disukai oleh yang memilikinya atau yang punya tersebut, ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, korban itu tidaklah sama dengan kalau dalam bab misalnya zakat fitrah misalnya, begitu, Pak, ya. Itu kan per jiwa. Tapi kalau korban ini 1 ekor kambing, ya, bisa untuk 1 orang dan keluarga. Jadi untuk 1 keluarga itu boleh, Pak. Sebagaimana ada seorang sahabat ditanya bagaimana korban di masa Nabi, maka dikatakan bahwa saat itu orang berkorban 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ini boleh. 1 ekor kambing itu diniatkan untuk diri dan seluruh anggota keluarganya, meskipun keluarganya itu misalnya jumlahnya banyak misalnya, ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kambing nggak boleh patungan. Ya, yang boleh patungan itu adalah, ya, sapi atau onta, ya. Bisa untuk sampai 7 orang. Meskipun kalau ada orang korban 1 ekor sapi sendiri, ya lebih baik, lebih bermanfaat. Tapi kalau dipakai patungan maka adalah untuk maksimal 7 orang. Ini sebagaimana seorang sahabat pernah menceritakan di tahun Hudaybiyah. Beliau katakan, kami menyembelih, ya, onta bersama Rasulullah di
tahun Hudaybiyah itu yaitu unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan untuk unta itu bisa sampai 10 orang. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal lain yang perlu dijelaskan dalam kaitan dengan korban ini adalah utamanya bagi bapak-bapak yang sudah niat sejak awal untuk korban, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka jangan memotong rambut dan kuku, ya, sampai korban itu disembelih. Jadi sejak tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah itu kalau yang pakai hisab itu kalau nggak salah tanggal 28 Pak ya. Tapi nggak tahu, nanti dilihat. Pokoknya sejak tanggal 1 Dzulhijjah, bagi yang sudah ada rencana, ada niat untuk korban, maka hendaknya menghindari memotong rambut dan memotong kuku, ya. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi mengatakan, man ro'a hilala dzulhijjah fa arada an yudahhiya fala ya'khud min sya'rihi wala min adfari hatta yudahhiya. Siapa yang telah melihat hilal Dzulhijjah, ya, kemudian dia berkeinginan untuk korban, maka jangan memotong rambut dan juga kukunya sampai korban itu disembelih. Kalau nyembelihnya di tanggal 10 ya begitu selesai ya boleh setelah itu. Kalau menyembelihnya itu sampai akhir hari tasrih, berarti batasnya sampai hari dia menyembelih tadi. Nah, kalau orang itu korban diatasnamakan bukan hanya dirinya tapi keluarganya, bagaimana? Maka yang terlarang dalam hal ini, yang dilarang memotong rambut dan kuku itu hanyalah orang tersebut. Adapun istri dan anaknya yang korban itu diatasnamakan untuk keluarga, yaitu istri dan anaknya, itu tidak terkena larangan. Jadi hanya mengikat bagi orang yang hendak korban saja. Tapi larangan ini bukanlah bersifat sebagai syarat Pak ya. Ini ada orang yang misalnya entah terlanjur atau karena satu sebab dia tetap memotong rambut atau kuku di antara tanggal 1 sampai korban itu disembelih, misalnya begitu, ya itu tidak membatalkan korbannya. Dan tidak perlu juga dia membatalkan pendaftaran. Aduh, saya udah terlanjur potong rambut ini, katanya nggak boleh, berarti saya batal. Ya enggak, ini tidak sampai menjadi pembatal, tapi sebagai bagian daripada ya petunjuk Nabi yang akan semakin menyempurnakan korban kita kalau kita penuhi itu. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu menyembelih korban? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu baru bisa dilaksanakan setelah sholat Id dan khutbah. Ya. Jadi kira-kira sholat Id dan khutbah itu telah diselesaikan, maka sudah boleh menyembelih korban. Meskipun mungkin yang korban sendiri nggak sholat misalnya, mungkin aja Pak ada orang yang dia karena satu dan lain hal dia nggak sholat Id. Tapi kalau di tempat tersebut, di wilayah tersebut, sholat Id dan khutbah sudah ditunaikan, maka sudah boleh dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama bahkan mengharuskan bukan sekedar sudah dilaksanakan sholat dan khutbah, tapi pemimpin di wilayah itu sudah juga korban. Jadi ada sebagian yang startnya itu nunggu pemimpin. Makanya di tradisi di kita kadang-kadang presiden itu sholat di mana, terus korbannya di mana itu ditampilkan, disiarkan. Karena ada di antara ulama yang juga mengharuskan memulainya penduduk di satu tempat itu nunggu pemimpinnya menyembelih sebagai sebagai tanda bahwa waktu sudah boleh, dan juga agar masyarakat juga mengetahui bagaimana kaifiat penyembelihan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentu yang paling afdol penyembelihan itu adalah dilakukan di Yaumun Nahar, di hari Id itu, tanggal 10 itu yang paling afdol. Karena itulah kata Rasulullah, yang
amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah di hari nahar itu adalah menyembelih tadi. Ya. Tapi sekiranya ada satu sebab, ada alasan tertentu, boleh sampai pada hari terakhir tasyrik. Di hari-hari tasyrik mungkin di hari tanggal 10 dia belum memiliki dana, ya, maka mungkin besoknya tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13 masih ada kesempatan. Tapi yang paling utama tentu adalah biasanya di kita itu ada satu ya pertimbangan-pertimbangan. Kalau misalnya jatuh pada hari Jumat itu biasanya karena pertimbangan pelaksanaan Jumat dan akhirnya dilakukan di hari Sabtunya ya. Maka mayoritas ulama membolehkan itu. Meskipun kalau ada yang tetap melakukan hari Jumat, sementara yang belum misalnya saat hari Jumat, saat Jumatan tiba dia masih belum selesai, ya kan ada juga penjelasan bahwa orang yang sudah sholat Id bertepatan dengan hari Jumat boleh tidak Jumatan. Mungkin bagi orang-orang tertentu yang memang disibukkan dengan itu ya mungkin saja. Tapi itu tadi dari sisi pinjam pikir itu seperti itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika hewan korban itu disembelih, ini untuk apa saja? Ya, tentu sebagiannya boleh dimakan oleh orang yang korban. Sebagiannya disedekahkan. Sebagiannya boleh disimpan. Nah, disimpannya sampai berapa lama, Pak? Bapak biasanya nyimpennya sampai berapa hari, Pak? Dapat daging korban biasanya nyimpennya sampai berapa lama, Pak? Kadang berpekan-pekan, mungkin ada yang sampai berbulan-bulan ya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang menyimpan daging korban itu lewat dari 3 hari. Pernah dilarang. Jadi jangan sampai setelah hari ketiga masih punya daging. Ya. Nah, jadi pernah Nabi melarang. Tapi kemudian di hari tahun berikutnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kebijakan tahun ini sama dengan tahun yang lalu?" Kira-kira pertanyaan seperti itu. Maka Nabi mengatakan, "Kulu wa atimu waddakhru." Sekarang makanlah, bagikan, dan boleh sebagian kalian simpan. Kenapa? Karena tahun kemarin itu adalah fa inna dzalikal amkana bin nasi jahdun. Saat itu orang sedang dalam kesulitan, kesusahan, krisis. Maka fa'aratu an tu'inu fiha. Saya ingin pada saat itu kalian bisa membantu masyarakat, membantu kaum muslimin untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Jadi ketika ada satu sebab, ada krisis masyarakat, tentu tidak elok rasanya orang kesulitan makan, ya, sementara ada yang nyimpen daging. Tapi kalau kondisi baik-baik saja ya boleh menyimpan ya sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal lainnya yang perlu dijelaskan di sini adalah tentang ini kadang-kadang kan yang sering ditanyakan ini, kulitnya ini boleh dijual nggak? Ya Pak ya. Kakinya, kepalanya boleh dijual nggak? Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk mencacah-cacah. Yang saya ketahui mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, Pak. Nah, kalau nggak boleh itu diapain? Ya udah dibagi habis. Nanti biarin yang dapat tadi itu yang menjualnya misalnya. Jadi bukan pengkorbannya. Mungkin ada pertanyaan, ini kan yang jual panitia, Pak, bukan pengkorban. Nah, misalnya begitu ya. Maka juga kita perlu tahu bahwa di antara ulama ada yang berpendapat seperti Imam Abu Hanifah membolehkan entah kulit, entah kepala, entah yang lainnya itu dijual asalkan hasil penjualannya itu untuk disodakohkan. Jadi Imam Abu Hanifah agak luas dalam bab ini ya, bahwa boleh dijual asalkan hasilnya disedekahkan. Karena kan nggak pada tempatnya. Di satu sisi dia sudah niat korban, terus dijual, terus dimanfaatkan lagi kan. Wong sudah niat korban kok balik lagi gitu ya, dimanfaatkan lagi. Maka kalau toh dibolehkan itu menurut Imam Abu Hanifah adalah untuk disedekahkan. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, nah kan tidak semua orang itu menyembelih sendiri, meskipun tadi ya yang paling utama itu kan
menyembelih sendiri, dieksekusi sendiri, karena Nabi menyembelih sendiri, ya. Tapi tidak semua orang bisa melakukannya, entah karena nggak biasa, entah karena nggak pernah, entah karena takut, ya. Jangankan kambing Pak ya, motong ayam aja juga nggak berani. Tapi kalau makan dagingnya, nah para jamaah sekalian, nah kadang akhirnya kemudian kita menghadirkan tukang jagal. Nah ini permasalahannya, jagal ini boleh Pak sebagai upah daripada penyembelihan itu dikasih kepala, dikasih kulitnya begitu. Nah para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jagal itu tidak boleh dikasih bagian entah kepala ataupun kulit sebagai kompensasi dari penjagalannya, dari penyembelihannya. Kalau dikasih sebagai pemberian biasa dia ya boleh, tapi kalau dijadikan sebagai kompensasi atau upah, dan ini nggak boleh. Nggak ada yang mau dong Pak. Ya kalau mau dikasih upah bukan dengan daging, tapi biasanya kan ada ini Pak ya, dana operasional. Maka biasa jamaah selain harga korban kalau patungan berapa, ditambahkan dengan ya dana operasionalnya, ya. Jadi diambilkan dari dana lain, ya, dana lain. Itu boleh kalau dikasih upah dengan, tapi yang kita tekankan adalah tidak boleh dikasih entah daging, entah kepala, entah kulit sebagai upah. Atau misalnya berapa nih Pak, 1 ekor kambing, 1 ekor sapi misalnya 500.000. Tapi boleh saya kurangi harganya 300.000, tapi kepalanya buat saya. Nah ini kan berarti sebagai barter, nggak boleh itu. Ya dia setujunya berapa ya itu. Adapun nanti kita kasih sebagai pemberian ya nggak apa-apa, tapi tidak sebagai upah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah tentu kalau bisa jamaah yang korban ini didorong untuk apa? Untuk menyembelih. Dari sekarang bisa. Ya ada pelatihan kalau yang memang punya keberanian ini, karena bagaimanapun Nabi itu juga menyembelih. Artinya panitia memfasilitasi, mendorong, menawarkan. Tapi sudah ditawarkan nggak mau, ya diwakilkan boleh. Ya sudah Pak Ustadz saja, Pak Imam saja, atau siapa yang tidak manakan boleh. Tapi sebisa mungkin ya dianjurkan untuk apa? Menyaksikan. Ya, karena Rasulullah SAW juga menganjurkan putri beliau untuk apa? Untuk menyaksikan. Ya, karena Rasulullah juga mengatakan ketika memerintahkan Fatimah untuk menyaksikan itu, bahwa pada saat darah pertama kali mengucur, menetes itu, dosa-dosamu yang telah kamu lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hal lain yang perlu dijelaskan di sini adalah terkait dengan penyembelihan ya. Ya, ada adab-adab yang mesti kita perhatikan. Di antaranya berlaku ihsan. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, mewajibkan ihsan itu dalam segala sesuatu, termasuk dalam penyembelihan. Salah satu bentuk ihsan kita dalam penyembelihan, berlaku baik dalam penyembelihan itu adalah ya tidak kasar. Ya. Ketika nuntun juga jangan nuntun dipewecutin ya. Termasuk ketika mau menyembelih ini ya sebisa mungkin dijauhkan dari yang belum disembelih. Jangan disembelih di depan teman-temannya yang masih berderet itu Pak. Jadi kalau bisa dijauhkan, kalau nggak bisa ya ditutup matanya. Termasuk juga bentuk ihsan ini tugas panitia untuk bagaimana maksimalkan ihsan ini. Termasuk adalah jangan sampai mengasah pisau itu di depan binatang yang akan disembelih. Jadi gimana caranya? Ya ada tukang asah yang kemudian mengasahnya itu tidak terlihat. Jangan sampai diperlihatkan begini di depan dulu. Dia mati sebelum disembelih, mati perasaannya, mati jiwanya gitu ya. Jadi ini juga termasuk bagian ihsan. Semakin itu kita laksanakan akan semakin ini menyempurnakan. Sebisa mungkin juga dihadapkan kiblat kalau memungkinkan. Tapi kalau kondisinya crowded ya fattakullah mastata'tum.
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan korban. Ini sudah masuk ya. Baik, para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan salah satu syiar yang besar ini ya di saatnya nanti ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Hewan kurban nanti di siratal mustaqim ditunggangi sama yang berkorban, benar? Wallahu a'lam bishawab, ya saya belum mendapatkan penjelasan itu, tapi tadi yang keutamaan tadi kan menjelaskan yang sudah kita jelaskan adalah bahwa betapa besar pahalanya itu, bahkan setiap bulu itu ada nilai kebaikannya. Korban yang kita sembelih tadi itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Untuk apa? Ya untuk memberikan kesaksian. Kesaksian itu kan ada kesaksian yang menguntungkan, ada kesaksian yang merugikan. Nah, ini tentu dalam konteks yang menguntungkan. Adapun yang tadi itu wallahu a'lam bishawab, saya belum dapatkan riwayatnya, tapi apapun itu, bahwa berkorban itu adalah sesuatu yang sangat besar fadilah dan keutamaannya. Jadi yang ditunggang itu bukan hewan kurban. Ya, ini perlu di ini ya. Saya Allah alam dalam bab ini saya belum mendapatkan. Yang saya ketahui itu yang tadi. Allah alam. Nah, ini suka juga terjadi pertanyaan. Ada yang tanya misalnya, korban diniatkan akikoh. Korban diniatkan akikoh. Di antara ulama membolehkan kalau memang pas dia lahiran, ya memang bertepatan dengan hari ke-7 kelahiran, ya dibolehkan ya. Tapi kalau misalnya apakah orang yang belum diakikoi dulu oleh bapaknya sah korban? Ya sah. Karena akikoh itu adalah syariat, atau kalau itu dianggap sebagai kewajiban, bukan kewajiban dirinya, tapi kewajiban orang tuanya yang seandainya belum dilaksanakan, misalnya karena ketidakmampuan, ya karena ketidakmampuan, dan itu tidak menjadi beban kewajiban bagi anak tersebut. Artinya kalau sekarang kita mampu korban, terus kemudian kita tahu atau kita dapat informasi dari ibu kita bahwa kita belum diakikoi, korban kita tetap sah ya. Dan yang didahulukan ya korban ya, yang didahulukan adalah korban, karena korban itu kaitannya dengan apa? Dengan kewajiban kita, dengan syariat yang disyariatkan kepada kita. Adapun akikah itu ya, itu sebenarnya adalah syariat yang pembebanannya bukan kepada kita, tapi kepada orang tua kita. Wallahu taala alam. Baik, para jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk bisa melaksanakannya. Dan yang paling penting, apapun itu, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mungkin belum ada bayangan untuk berkorban, tapi niat ini harus kita pasang dalam diri kita, sehingga seandainya ada di antara kita yang terhalang untuk melakukannya, tapi kalau kita sudah betul-betul punya niat, maka insya Allah kita tetap dapat pahala niat tersebut. Apalagi kemudian niat itu bisa direalisasikan, dan biasanya orang yang punya niat kebaikan, Allah akan mudahkan, Allah akan berikan jalan untuk merealisasikan niat baik tersebut. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.